bersama kita di Betri bersama saya Febe dan Kak Kasih. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan baik, amin. Kakak gimana kabarnya? Baik, sehat. Puji Tuhan. Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu. Sekarang banyak ya nama istilah-istilah antara flexing lah, FOMO lah, dan sekarang kita mau bahas tentang FOPO. Kalau dibilang itu fear of other opinion kayak gitu. People opinion. Nah, itu kalau menurutku ya, itu sebagai ketakutan kita terhadap opini orang lain, misalkan atau pendapat orang lain tentang diri kita kayak gitu. Biasanya itu bisa sampai membuat mereka kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan kayak gitu. Nah, aku mau tanya sama kakak, bagaimana, kenapa sih FOPO itu muncul dan bahayanya apa dan cara mengatasinya itu apa? Oke. Wah, Berat ya. Banyak banget pertanyaannya. Ya, oke, teman-teman muda dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan kita di program Detri ini. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Febe, banyak sekali ya istilah yang sekarang sedang ngetren ya, yang sangat-sangat berkaitan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Nah, salah satunya yang sedang kita bahas hari ini adalah FOPO, Fear of Other People's Opinions ya. Betul tadi yang disampaikan Febe bahwa ini berkaitan dengan kecemasan, rasa takut ketika orang lain berpendapat tentang diri kita. Nah, kira-kira Febe pernah ngalamin itu enggak? Mungkin pernah, tapi nggak sampai down gitu, iya. Tapi ternyata di luar sana ya ada begitu banyak anak-anak muda yang pada akhirnya bukan hanya rasa cemas yang normal, yang wajar yang mereka alami ketika dikomentari dikomentari oleh netizen gitu ya, tapi sampai mengalami depresi ya gitu ya. Sampai ada beberapa kasus kayak di Malang aja, di kampus Malang aja ada kok yang sampai bunuh diri. Iya ya. Itu karena dahsyat betul. Perkataan pendapat orang lain terhadap diri kita. Nah, kenapa sih FOPO itu bisa muncul? Nah, yang pertama adalah pengaruh media sosial ya. Di era digital ini kita mudah sekali terpapar segala bentuk apapun yang disampaikan oleh media sosial. Betul. Gitu ya. Dan itu bisa memberikan kita pengaruh juga ketika kita melihat pendapat orang lain terhadap diri kita gitu. Kemudian kebutuhan akan penerimaan. Kamu butuh diterima orang nggak? Nggak juga sih. Nggak butuh. Tapi maksudnya pasti butuh ya. Tapi nggak sampai itu menjadi prioritas sih kayak gitu. Iya sudah. Tapi kebanyakan orang gitu ketika dia mau diterima dalam satu komunitas gitu, nah kemudian ada perkataan yang mengatakan oh kamu nggak cocok, kita nggak sefrekuensi gitu. Itu bisa menimbulkan kecemasan dalam dirinya, apa sih yang kurang terhadap saya. Iya, betul. Gitu ya, apa yang membuat orang lain tidak menerima saya gitu. Nah, itu FOPO itu bisa muncul. Kemudian bisa juga terjadi karena pengalaman masa lalu, mungkin pernah dibully gitu ya. Iya, mungkin traumatik ya. Ada masa trauma yang dia alami sehingga FOPO ini muncul. Ketika dia dikritik, ketika dia diberikan pendapat, wah itu sudah langsung tidak bisa difilter lagi, otaknya nggak bisa memfilter, sehingga yang muncul itu adalah perasaan-perasaan negatif, sehingga ada rasa takut untuk memposting sesuatu, mungkin nanti tidak banyak yang nge-like atau tidak banyak yang mungkin banyak yang komentari tentang diriku kayak gitu ya. Atau ragu untuk memakai baju kesukaannya karena pernah dikomentari kayaknya kamu nggak cocok deh atau apa gitu kan, karena tonmu nggak cocok dengan kulitmu, kayaknya biasa kayak gitu orang-orang. Gitu ya. Jadi mau pakai apapun rasanya kayak aduh bagaimana ya nanti kalau misalnya orang lain nggak senang melihat saya atau apapun gitu. Nah, ini kita mau ingatkan dulu bahwa tidak selalu dan tidak harus kita menyenangkan orang lain betul. Dengan penampilan kita, dengan apapun yang sedang kita kerjakan gitu. Nah, ternyata ketika FOPO ini ada dalam diri kita sebagai anak-anak muda, ini bisa menimbulkan bahaya. Nah, bahayanya itu adalah kita kehilangan kesempatan untuk menjadi diri kita sendiri. Kita berperilaku sesuai dengan apa yang mau dikatakan orang lain. Ya, betul. Jadi
kita melakukan sesuatu yang menyenangkan gitu ya, tapi untuk menyenangkan orang lain gitu. Hilang kepercayaan diri kita yang tadinya kita misalnya ketika disuruh untuk tampil ke depan, untuk berbicara, untuk berpidato dan lain sebagainya, hanya karena satu kritikan dari orang lain, katakan, oh waktu kamu presentasi ada yang kurang ini, pada akhirnya nggak ada rasa percaya diri lagi ketika disuruh tampil lagi. Ya. Kemudian bisa juga menghambat potensi kita. Nah, sesuatu yang tadinya kita ingin capai, ingin kita gapai, oleh karena tadi mendengar kritikan dari orang lain, kayaknya kamu nggak mampu deh. Nah, kata-kata itu, kayaknya kamu nggak mampu deh. Pendapat saya nih, kayaknya kamu harus seperti ini ya. Nah, akhirnya menghambat potensi kita yang tadinya kita berpotensi untuk melakukan ini, tapi karena tadi terlalu memikirkan pendapat orang lain, ya udah mimpinya kita terkubur gitu. Mungkin bisa juga karena takut salah gitu ya, Kak? Ya bisa itu jadi, kan? Bisa jadi. Karena tadi ya itu, karena terlalu berpikir bahwa apa yang dia lakukan ini nantinya akan bisa menyenangkan banyak orang gitu. Atau dia bisa mendapatkan pendapat yang positif aja, negatifnya enggak ada. Nah, jadi teman-teman, bagaimana sih kita mengelola FOPO ini kalau misalnya kita ada di bagian FOPO ini ya? Yang pertama itu kita harus membangun kepercayaan diri kita lagi ya. Memang benar kita butuh pendapat orang lain terhadap diri kita. Benar kita butuh kritikan orang lain terhadap diri kita. Tapi bukan berarti kita harus fokus pada pendapat itu, fokus pada kritikan itu. Kalau kita merasa bahwa kayaknya kritiknya ini bersifat membangun, mari, why not untuk ngelakuin gitu ya. Why not gitu ya, kita nggak ngelakuin itu. Tapi kalau misalnya belum tentu juga apa yang menjadi pendapatnya itu cocok dengan kita. Iya, betul, gitu betul. Kan? Sebenarnya harus difilter gitu ya, Iya, harus difilter, benar-benar difilter. Dan mengelola pikiran kita juga, jangan melulu pikiran negatif. Nah, ini yang menghambat seringkali ya. Benar. Apapun yang dikatakan orang lain sudah negatif terus gitu ya. Jadi kita harus bisa mengatasi pikiran kita ya, memanage apapun yang kita dengar dari orang lain. Dan kemudian kita harus mencari support system ya, lingkungan yang mendukung kita. Dan kalau misalnya penggunaan media sosial ini cukup mempengaruhi hidup kita, maka kita harus membatasinya. Iya, benar. Kalau tips-tips ini bisa membantu, ada satu tips lagi yang sangat-sangat membantu kita. Apa itu, Kak? Yaitu, ya pastinya adalah firman Tuhan. Kita nggak akan jauh-jauh dari firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kita sebagai anak-anak muda untuk terus bertumbuh. Nah, kalau orang lain berpendapat buruk tentang kita, ingatlah firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, Tuhan jelas katakan kita berharga di mata Tuhan. Ya, kalau orang lain menjelekkan kita, berpendapat buruk tentang kita, ngapain kita pikirkan? Oh, Tuhan saja bilang kita berharga. Ya, jadi jangan sampai penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi sia-sia oleh karena tadi kita terlalu fokus atau memikirkan apa yang dikatakan sesama kita terhadap diri kita. Dia juga sama-sama ciptaan Tuhan kan. Jadi itu yang pertama, bahwa kita berharga di mata Tuhan, bahkan dengan nyawanya sendiri dia mau berikan untuk kita oleh karena kita terlalu berharga baginya ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah identitas kita di dalam Kristus. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ingat kita ini buatan Allah, bukan buatan pabrik. Ya, made in God gitu ya. God only. bukan made in China. Waduh. Ya, bukan buatan pabrik. Kita buatan Allah, diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita bisa membuka telinga kita untuk mendengarkan orang lain, tapi jangan sampai itu membatasi kita, menghambat kita untuk terus bertumbuh. Dan yang jelas, dengar apa kata firman Tuhan ya. Dengar apa kata firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu akan tetap menjadi sesuatu yang akan membuat kita semakin bertumbuh dan bertumbuh.
Itu saja Ya, kan ternyata. wah, luar biasa ya. Popo ini bisa mempengaruhi kita untuk kedepannya ya kadang Kak. Oke, itu dia penjelasan tadi. Terima kasih Kakak, kasih untuk penjelasannya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Bye-bye. Dadah.